Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku merindukanmu Tuhan Yesus, Kaulah segalanya bagi hidupku. Sungguh ku bersyukur, Kaulah Allahku, Kau segalanya bagiku. Yesus, haleluya, haleluya. Sungguh ku bersyukur atas perbuatanmu Tuhan. Oh Yesus, sungguh mau bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku
tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Tetap bersyukur, karena memang itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Bersyukur dalam segala keadaan. Nah, mari pagi hari ini kita akan melihat contoh-contoh kehidupan manusia, baik yang tahu bersyukur ataupun yang tidak tahu bersyukur, sebagaimana yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, pagi hari ini kita akan melihat dari kitab Bilangan, pasal yang ke-21, kita akan mulai baca ayat yang ke-4. Dikatakan demikian, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa-bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, ini merupakan suatu peristiwa yang cukup mengerikan, yaitu banyak orang Israel yang mati dipagut oleh ular tedung. Ini adalah ular yang dikenal di dalam bahasa Inggris sebagai the fiery serpent. Ular ini sangat berbisa dan sangat berbahaya. Dan kalau seseorang dipagut oleh ular ini, maka mereka akan mengalami risiko kematian karena bisa yang begitu kuat tersebut. Tetapi kalau kita lihat kejadian-kejadian seperti ini, di mana banyak orang Israel menjadi korban, mati karena dipagut ular, itu ada penyebabnya. Bukan
tiba-tiba saja ular itu datang. Tapi ini semua disebabkan oleh karena orang Israel yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara lihat, tidak tahu bersyukur itu bukan hal yang remeh. Bukan hal yang sekedarnya saja. Kalau bisa bersyukur, kalau enggak ya enggak apa-apalah. Toh enggak terlalu banyak pengaruhnya. Oh, jangan salah. Orang Israel di sini karena tidak tahu bersyukur, akhirnya mereka menjadi korban. Dan banyak yang mengalami kematian akibat dari tidak tahu bersyukur tersebut. Ya. Nah, dikatakan di dalam ayat yang keempat tadi, dikatakan bagian akhir, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati. Karena apa? Coba lihat ayat yang kelima, dikatakan, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Nah, orang tidak tahu bersyukur, ucapannya itu mengada-ada. Coba lihat orang Israel. Waktu ada di Mesir, berteriak-teriak berseru pada Tuhan, minta pertolongan supaya dibebaskan dari penindasan Mesir. Nah, sekarang setelah bebas dari Mesir, setelah dimerdekakan, masih ngomel juga. Jadi kita lihat, kalau memang dasarnya orang suka ngomel, tidak tahu bersyukur, apapun juga tetap akan ngomel. Tetap tidak akan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena memang dasarnya adalah tidak tahu bersyukur. Diberi keadaan bagaimanapun juga, tetap akan ngomel, ya, bersungut-sungut. Orang Israel ditindas di Mesir. Wah, ngomel, susah dan sebagainya. Setelah dimerdekakan dari Mesir, mestinya kan bersyukur, berterima kasih karena keinginannya sudah terpenuhi. Ternyata merdeka pun juga masih ngomel. Nah, memang kalau dasarnya tidak tahu bersyukur, ya seperti itu. Oleh karena itu jemaat Tuhan selalu bersyukur. Bangun pagi bersyukur, mau tidur malam bersyukur kepada Tuhan. Nggak ngomel terus saja. Sehat bersyukur, walaupun terganggu kesehatannya bersyukur. Karena punya Tuhan, Adonai Rofe, Allah yang menyembuhkan. Ya. Nah, umat Israel ini kalau kita lihat kan bingungi, bikin bingung. Ditindas bersungut-sungut, dimerdekakan, tetap bersungut-sungut. Mungkin ada yang akan memberikan alasan, loh iya harusnya kan setelah dibebaskan dari penindasan, memang betul sudah merdeka, bebas, tapi mestinya kan kondisinya juga yang baik. Coba mereka kan mengatakan itu. Di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan makanan ini yang selama mereka makan hambar.
kami muak. Nah, coba lihat, yang muak itu siapa? Akibat dari apa? Karena mempercayai fakta bahwa apa yang mereka hadapi itu hambar, tidak enak. Kalau kita perhatikan, Tuhan itu memberikan provisi untuk mereka semua. Di padang gurun, sekian banyak orang disuplai dengan roti, makanan. Kalau petang itu ada daging, dan seterusnya. Memang padang gurun memang keadaannya seperti itu. Tetapi ada Tuhan yang menyuplai kebutuhan mereka. Jadi, apapun juga keadaannya, tetap kalau memang dasarnya tidak tahu bersyukur, ya tetap akan ngomel. Oleh karena itu biar jemaat Tuhan di tempat ini bukan jemaat yang suka bersungut-sungut, tapi jemaat yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun juga yang dihadapi, apapun juga keadaannya. Dunia memang seperti ini, penuh dengan berbagai macam hal yang tidak bisa kita harapkan. Karena memang ini dunia yang seperti ini. Gimana kita bisa mengharapkan sesuatu yang indah dari dunia ini? Yang indah itu nanti ada di sorga sana. Ya. Nah, jadi semua ini akibat karena tidak tahu bersyukur. Dan akhirnya, ya, Tuhan melepaskan ular tedung. Dikatakan dalam ayat 6, ya, coba kita lihat. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, mengapa Tuhan melakukan itu? Ya terserah Tuhan, dia yang berkuasa. Entah dia nyuruh ular ataupun tidak, atau apapun, terserah Tuhan. Wah, Tuhan kejam. Nah, ini adalah orang juga yang tidak tahu bersyukur kalau ia berpikiran seperti itu. Tuhan itu pencipta. Tuhan itu Allah yang maha besar. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang memiliki segalanya. Dan dia Allah yang kudus. Apapun yang Tuhan lakukan, itu adalah wewenang Tuhan. Loh, tapi kalau melepaskan ular tedung, ya itu merupakan suatu menunjukkan bagaimana kekejaman terjadi. Semua lupa bahwa orang-orang Israel tadi itu melawan Allah, bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan melakukan itu haknya Tuhan. Kedaulatannya Tuhan, kita tidak bisa mengoreksi Tuhan dalam hal ini. Justru kita yang harus taat kepada Dia. Kuncinya cuma bersyukur kok. Ketika orang tidak tahu bersyukur, ya siap aja untuk mengalami banyak hal yang mungkin tidak pernah diduga sebelumnya. Oleh karena itu tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Tanpa bersyukur, kita akan menghadapi banyak kesulitan. Andai kata saja orang Israel itu bersyukur, dalam keadaan apapun juga, tidak akan ada namanya ular tedung ini. Nah, akibatnya mereka mengalami suatu tragedi yang sangat-sangat mengerikan. Nah, ayat 7 kemudian mengatakan, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Nah, luar biasa ini, ya. Mereka mengatakan kami telah berdosa.
Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Nah, jelas ini bukan Tuhan yang menyebabkan, mereka sendiri. Oleh karena itu, mari kita betul-betul waspada, hati-hati. Jangan sampai menentang Tuhan, melawan Tuhan, atau memakai kemauan kita sendiri. Nurut saja sama Tuhan. Nah, setelah mengalami kesulitan, minta tolong lagi mereka. Kemungkinan besar nanti setelah ditolong, masih ngomel lagi masalah yang macam-macam. Ada aja yang dijadikan bahan untuk bersungut-sungut. Ya Tuhan itu Allah yang baik. Itulah sebabnya kita patut selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam segala keadaan apapun dan bagaimanapun, Tuhan tetap Allah yang baik. Itulah sebabnya dikatakan bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Karena Dia itu Allah yang baik. Kalau Dia bukan Allah yang baik, ketika orang Israel mengatakan, tolong berdoalah supaya kami diselamatkan dari ular-ular ini. Mungkin Tuhan juga kalau sudah muak kepada mereka, dibiarin. Ya. Tapi Tuhan adalah Allah yang baik. Dalam ayat 8 dikatakan, Tuhan berfirman pada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Nah, ini dibuat dari bahan tembaga, ya. Itu dikatakan dalam ayat 9 tadi. Dibuat dari bahan tembaga dan diletakkan di atas sebuah tiang. Sehingga orang yang memandang ular tembaga tersebut sembuh dan tetap hidup, tidak mati. Loh, ini kok aneh ya? Ular tedung yang nyata menggigit, membuat orang mati. Sekarang cuma memandang saja ya kepada ular tembaga yang diletakkan di atas tiang, sembuh. Nah, itulah sebabnya, saudara sekalian. Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatunya. Dia bisa melakukan apa saja. Tidak perlu dikomando oleh manusia, diajari manusia, dan sebagainya. Tuhan bisa melakukan apa saja, karena Dia memang maha kuasa. Musa disuruh membuat ular tembaga dan setiap orang yang memandang kepada ular tembaga tersebut sembuh dan hidup, tidak mati atau jadi korban. Inilah sebabnya mari kita selalu bersyukur kepada Dia karena Dia itu berkuasa di atas segala-galanya. Dan seringkali apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, itu justru sesuatu yang membuat kita memiliki suatu kesan seolah-olah Tuhan itu tidak baik dan sebagainya. Padahal sebetulnya Tuhan itu Allah yang baik. Buktinya dengan kekuasaannya, Dia bisa menyembuhkan kok. Tapi caranya kok begitu? Nah, cara itu wewenang Tuhan. Tapi buktinya adalah Dia itu berkuasa dan Dia sanggup. Dan Dia Allah yang baik. Itulah sebabnya mari kita selalu bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan bisa memberikan jalan keluar. Tuhan bisa membuka pintu yang tertutup. Karena Dia maha kuasa. Manusia mungkin berpikir, enggak mungkin, enggak bisa ini. Bagaimana kalau yang seperti ini? Tapi Tuhan ternyata sanggup.
ular tedung yang menyerbu itu tidak berdaya lagi untuk membuat orang Israel jadi korban. Ketika mereka mau memandang kepada ular tembaga tersebut. Nah, di sini kita lihat pentingnya bersyukur. Karena kita tidak pakai lagi pikiran kita sendiri. Tapi betul-betul mengandalkan Tuhan, percaya kepada Dia. Allah yang maha sanggup. Itulah sebabnya mari saat ini tetap bersyukur dalam segala keadaan. Menghadapi apapun, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu maha sanggup. Dan Dia akan memberikan jalan keluar pada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Semakin kita ngomel, bersungut-sungut, semakin kita tidak akan bisa melihat mujizat Tuhan. Malah akan semakin terpuruk, malah akan semakin binasa seperti orang Israel ini. Puji nama Tuhan, tetap bersyukur, apapun juga keadaannya. Mungkin sudah mengatakan, tapi ini berat Pak, ini sakitnya berat, ini kondisinya berat, masalahnya berat, ini berat dan seterusnya. Allah sanggup utus serbuan ular tedung seperti itu pun. Loh, solusinya kok cuma memandang ular tembaga yang disebut sebagai Nehustan tersebut. Solusinya kok cuma itu. Ya karena memang Allah itu berkuasa. Dia sanggup melakukan apa saja. Tetap bersyukur. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik untuk kami, kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Roh Kudus tuntun kami agar selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan, kami sehat, tidak sakit-sakitan, tidak ada kekurangan, kami berkelimpahan dalam nama Yesus, dan berhasil. Terima kasih Tuhan, kuasa darah Yesus menjadi tanda perlindungan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.